Shalom, selamat malam, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur jikalau Tuhan sudah menuntun, membimbing langkah-langkah setiap kita dari pagi sampai malam hari ini. Malam ini kita mau bersyukur lagi untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Apapun kondisi kami pada malam hari ini, kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala hal, untuk tetap menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah rencana-rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Oh Yesus, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah,
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah rencanamu Tuhan atas setiap kami. Oh Yesus, karenanya kami mempercaya penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan, tidak ada yang lain yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Oh mari datang pada Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Mari mengucap syukur, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati kita, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sebab perbuatan-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh ajaib dan heran. Perbuatan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami menyembah Engkau.
Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pengagungan-Mu untuk Tuhan kita. Terima kasih kasih-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dan kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ini penghormatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Aku muliakan dan ku hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Dan terimalah pujian penyembahan kami. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Engkau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Dan itu sebab itu kami sepakat berkata kepadamu, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku Kaulah, hanya Engkau yang layak kami sembah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama naikkan syukur-Mu. Ku nyanyi Hosana, hanya Engkau yang layak ya Tuhan, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang duduk di tahta. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Yesus yang layak, kami yang bersama. hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Ini syukur kami kepadamu, ini penyembahan kami kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi naikkan syukur-Mu, katakan kepada Tuhan kita, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yesus, Kaulah yang disembah. Sembah pujian kami bagimu, Tuhan, yang layak terima setiap penghormatan tertinggi dari setiap mulut lidah bibir kami. Sebab itu kami menyatakan ini kekaguman kami akan Engkau, Tuhan. Sembah pujian kami bagi Allah yang hidup. Haleluya. Oh, mari bersama-sama naikkan pujian, nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak, Kau layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ku kagum Tuhan. Kagum Hormat akan Engkau. ku kagum. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan segala pujian hormat kami bagimu, Tuhan, yang akan Engkau. layak ditinggikan Engkau selamanya. Hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari dengan segenap hati bersama nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum sembah pujian kami bagimu, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sebab yang layak terima pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Engkau layak Tuhan yang kudus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan perbuatan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu kali lagi bersama-sama mari nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, hari ini kami memberi waktu kami untuk belajar firman Tuhan, mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan di hidup kami. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami boleh semakin diubahkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa ya. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi yang ada di Amerika. Kita percaya anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Shalom, selamat sore Ibu Pendeta Debbie Basir. Perkenalkan, nama saya Bambang, saya dari Papua. Ya, Shalom ya, Bambang dari Papua. Ya, biarlah Tuhan memberkati semua yang ada di Papua, pendengar Mesbah Doa, saudara-saudara kita di Papua. Saya pengikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak bulan Juni ya 2023 tahun lalu. Saya mau bersaksi atas kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya, Bu. Saya ini sudah menjadi seorang Kristen sejak lahir ya. Dari begitu ceprot udah Kristen ya, dari orang tua. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perbankan ya, kurang lebih sudah 24 tahun. Selalu saya berpindah-pindah sehingga hampir tidak pernah kumpul dengan anak istri ya, karena tugas pekerjaan. Saya juga memiliki jabatan, tetapi jabatan itu tidak berlangsung lama, paling lama 4 tahun. Setelah itu tidak ada kerjaan. Hal ini terjadi karena saya ini selalu mengandalkan kemampuan saya sebagai manusia. Ya, saya ini sombong, saya suka tersinggung, juga pemarah. Ya, ini semua kelakuan yang dibenci Tuhan. Ya, sombong, gampang tersinggung, pemarah. Jadi Tuhan berkata, terkutuklah orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan bukan cuma itu saja, di setiap daerah yang saya tempati untuk bekerja, saya pasti punya wanita lain. Wah, ya punya will. Jadi sudah sombong, gampang tersinggung, pemarah, tukang selingkuh. Ya sudahlah, ini yang Tuhan paling gak suka. Suatu saat anak saya sakit hingga bahkan sampai koma. Namun saya belum juga menyadari kalau hal ini adalah sebuah teguran Tuhan. Sehingga pada bulan Maret 2023 yang lalu saya dipindahkan lagi dari satu daerah ke daerah lain dengan status tidak ada pekerjaan. Mulailah muncul masalah demi masalah. Pada bulan Juni 2023 saya harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena saya salah memberikan instruksi ke bawah saat tertekan. Ya, saya sangat tertekan. Saya berurusan dengan pihak yang berwajib. Saya satu saat melihat YouTube channel Ibu Debbie Basir. Lalu saya coba ikut Mesbah Syukur dan Mesbah Doa. Lalu saya mendengar semua khotbah-khotbah Ibu, dan itulah yang membuat saya merasa masa lalu saya adalah hal yang buruk. Bahkan hidup saya sangat menyakiti hati Tuhan. Sejak saat itu, sejak saya mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu, saya mulai bertobat dan saya berniat meninggalkan semua kelakuan buruk saya. Saya mulai tinggalkan itu semua. Saya juga membuang kontak-kontak wanita lain. Saya hapus dan saya tidak mau lagi berhubungan dengan mereka.
Singkat cerita, walau hingga saat ini saya masih harus berurusan dengan pihak yang berwajib, namun saya bersyukur karena saya telah diberikan peringatan melalui masalah ini agar iman saya semakin dikuatkan dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi atas setiap masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Ibu, demikian kesaksian saya, maaf kalau panjang. Ya, terima kasih buat semua pelayanan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Semoga Ibu sehat selalu dan diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya saudara ya, dari Pak Bambang di Papua. Puji Tuhan, itulah yang Tuhan mau ketika kita ini ya mendengarkan firman lalu hidup kita diubahkan. Apa yang lebih menyenangkan hati Tuhan selain daripada hidup yang diubahkan? Ya puji Tuhan loh Bapak, bayangkan sombong, suka tersinggung, pemarah, tukang selingkuh. Setiap daerah itu pasti ada perempuan lain. Puji Tuhan akhirnya bertobat. Walaupun saat ini Bapak sedang mengalami masalah dengan pihak berwajib, tapi yang luar biasa adalah ya Bapak bersyukur sebab lewat masalah ini iman Bapak bahkan hidup Bapak semakin diubahkan Tuhan. Kita percaya saudara bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Terima kasih Pak Bambang dari Papua, Tuhan memberkati, kita semua berdoa, ya Tuhan ikut bekerja. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca tentang bagaimana ketika ada satu pasukan dari Bani Moab datang dan hendak berperang melawan Raja Yosafat. Dan dikatakan di sana bahwa ada satu laskar yang sangat besar yang ingin menyerang Yehuda saudara. Dan firman Tuhan berkata apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia mendengar ada malapetaka yang besar. Yosafat mengumpulkan seluruh rakyat dan dengan serius mereka mencari Tuhan. Mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dan mereka memisahkan diri dari segala rutinitas sehari-hari sehingga mereka itu ya datang di satu tempat berdoa dan mereka juga meminta belas kasihan Tuhan. Dan saudara akhirnya Yosafat berdoa kepada Tuhan. Ya kalau kita sudah membaca tadi malam ya dia berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang diam di dalam sorga? Itu yang diucapkan oleh Salomo ketika bait Allah pertama kali dibangun. Doa Yosafat memiliki beberapa unsur yang penting. Ya, dia menyerahkan seluruh keadaannya kepada Allah dan dia mengakui bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan bangsa mereka. Dia juga meminta pertolongan Tuhan karena rakyatnya adalah umat Allah. Ya, dia berkata kepada Tuhan, ya tolonglah kami karena kami ini umat-Mu Tuhan. Ya pastikan kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah saudara. Agar kita dapat meminta ya janji Tuhan. Yang berikutnya dia mengakui kedaulatan Tuhan atas semua situasi yang mereka alami. Ya dia bilang hanya Tuhan yang sanggup. Ya bahkan dia juga memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dia terhibur dengan janji-janji Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan meluputkan, akan membentengi mereka, melepaskan mereka dari tangan musuh. Ada pengakuan dari hatinya. Ya, Yosafat juga mengakui ketergantungan penuh kepada Allah. Ya, bukan kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan kelepasan. Ya, dan untuk menjadi pemimpin yang berkenan bagi Allah saat itu. Dan ya, dia sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berserah pada kuasa Allah, bukan pada kekuatannya sebagai manusia, saudara ya.
Dan kita lihat kemarin Yosafat berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-11 dia katakan, kita masih di 2 Tawarik 20 ayat 11. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan yang besar untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Perhatikan, Yosafat bilang dia tidak punya jalan keluar, bahkan tidak tahu mau melakukan apa. Tapi satu hal yang dia pastikan, dia bilang apa? Mata kami tertuju kepadamu. Ayat 13, sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka loh saudara. Semua berpuasa, semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-14, lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan dia berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow, puji Tuhan saudara. Langsung dijawab oleh Tuhan lewat seorang yang dihinggapi oleh roh Tuhan dan dia berbicara. Jangan takut, sekalipun laskar itu besar. Bukan kamu yang akan berperang, tapi aku yang akan berperang. Mungkin hari ini kita atau di antara saudara yang sedang dihadapi masalah yang besar. Perkatakan firman Tuhan ini saudara. Aku percaya Tuhan. Ya, sebesar apapun masalahku, Tuhan yang turut bekerja menyelesaikan semuanya bagiku. Bukan kamu yang berperang, tapi aku, kata Tuhan. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan menyuruh mereka maju, bukan berdiam diri, tapi maju hadapi mereka. Maka Tuhan yang akan berperang. Ya, ini juga dibutuhkan satu tindakan iman, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan suruh mereka maju tanpa peralatan perang? Ya, kamu tidak usah berperang, maju aja. Ya, memang untuk ikut Tuhan itu tidak gampang, ya. Kita harus percaya, kita harus beriman. Dengan mata iman kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Secara manusia tidak masuk akal. Menghadapi laskar yang besar disuruh maju tapi tidak usah perang. Tidak usah bawa alat perang. Maju aja Tuhan bilang. Ya, nanti Tuhan yang akan bertempur. Ya, waduh saudara, bagi seorang raja dan para prajurit untuk melakukan hal ini tidak gampang. Ya, masa kita maju gitu aja gak bawa peralatan perang, yang ada mati, konyol kita. Tapi itulah iman saudara, ya. Tuhan berkata, kamu maju dan dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Ya, tidak usah berperang. Maju saja kata Tuhan. Wah ya, ini adalah tindakan iman. Tuhan bilang, tinggallah berdiri di tempatmu, hai Yehuda dan Yerusalem. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Untuk melakukan sebuah tindakan sesuai tuntunan Tuhan itu butuh iman. Kalau tidak ada iman maka berat untuk melakukan hal ini. Hanya maju saja dan tidak boleh berperang. Tapi percaya bahwa Tuhan menyertai. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah
bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ya, agak aneh saudara, menghadapi sebuah peperangan besar, bukan persiapan perang, tapi memuji menyembah Tuhan, berpuasa. Bahkan Tuhan bilang, tidak boleh perang, maju dan berdiri saja di tempatmu, berdiri saja. Dan kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan berperang menggantikan kamu. Tidak gampang, tapi terjadi. Ya, ketika kita sungguh-sungguh percaya, lakukan saja firman Tuhan. Hari ini disuruh mengampuni, ampuni saja. Ya, tidak usah pakai alasan, waduh berat Tuhan begini dia tuh kelakuannya gini. Ampuni saja. Saudara, disinilah kita melihat bahwa ketaatan itu yang akan membawa berkat. Kalau tidak taat ya tidak bisa. Tapi ketika kita taat maka kita mengalami berkat besar dari Tuhan, ya. Dan kita akan lanjutkan besok karena ini masih panjang ayatnya. Saya percaya saudara, ya apapun yang sedang Tuhan perintahkan di hidup kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan yang kita harapkan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu untuk sungguh-sungguh percaya. Biar mata kami tertuju kepada Tuhan. Apapun persoalan besar yang sedang dihadapi oleh umat-Mu hari ini, ya sebesar apapun itu, biarlah kami belajar percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, kesehatan, sakit penyakit. Ada yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga, suami yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, orang tua belum bertobat. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua persoalan yang besar di hidup kami. Karena kami tidak punya kekuatan. Bahkan kami berkata Tuhan, kami tidak tahu mau melakukan apa-apa. Tuhanlah yang pegang kendali. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lepaskan yang terlilit masalah keuangan. Dalam nama Yesus yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan sanggup melakukan di luar batas kemampuan kami. Yang sedang terbaring sakit hari ini, letakkan tangan-Mu di bagian sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan hidup kami. Kau juga memberkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tangan mereka menjadi tangan diberkati Tuhan karena mereka hidup mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah kami taat dan setia pada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kami. Berkati Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja bagi bangsa kami. Segala pertikaian, segala pertentangan, masalah yang terjadi akibat dampak dari Pilpres, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang turut bekerja. Berkati bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di atas kepemimpinan di bangsa kami. Dan bangsa kami aman, tentram, terjaga di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut Tuhan, menghormati Tuhan, diberkati Tuhan. Engkau berkati juga Bapa seluruh bumi ini, benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara mereka. Biarlah terjadi pertobatan. Kami berdoa dari Indonesia sampai ke seluruh benua-benua, bahkan hari ini Amba ada di Amerika. Hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu semua masalah kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hatimu, ya buka tanganmu dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus mengalir dalam hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, saudara, kita berjumpa tanggal 4 April.
di Citycon ulang tahun Mesbah Doa bagi saudara yang ada di Jakarta. Ya, saya tunggu kehadiran saudara, biarlah kita sama-sama mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati semua saudara, tetap sehat, kuat, dan tetap teguh dalam iman. Shalom, Tuhan berkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selama